Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita belajar mengenai termokimia. Berarti hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi, gitu ya. Laju reaksi. Nah, di materi laju reaksi, gitu ya. Ini sebenarnya materi mengenai mirip kayak kamu belajar di SD, ya, mengenai kecepatan, bahwa V sama dengan S per T, ya, bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, bedanya kalau di laju reaksi adalah V sama dengan konsentrasi dibagi dengan waktu. Kenapa? Karena di kimia kita tidak belajar mengenai jarak, tapi yang dipelajari di kimia adalah mengenai konsentrasi. Nah, misalnya saya punya reaksi A ditambah B, jadinya C ditambah dengan D, gitu ya. Lalu ini nanti punya A kecil, koefisien ya, punya koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Ya, kemarin ketika kita belajar termo, kita bilang bahwa di sebelah kiri ini adalah reaktan. Ya. Di sebelah kanan ini adalah produk, gitu ya. Nah, yang namanya reaktan nanti jumlahnya akan berkurang. Dan yang namanya produk nanti jumlahnya akan bertambah. Ya. Nah, lalu kalau ditanya berapa VA? VA itu adalah laju berkurangnya konsentrasi A, gitu ya, tiap detik. Lalu VB itu apa? Laju berkurangnya konsentrasi B tiap detik, gitu ya. Atau misalnya VC, karena VC itu produk, ini adalah laju terbentuknya konsentrasi C tiap detik. Atau VD, berarti laju terbentuknya konsentrasi D tiap detik. Nah, dari sini kita bisa dapat yang namanya definisi laju reaksi. Bahwa yang namanya laju reaksi itu adalah laju berubahnya konsentrasi suatu zat, gitu ya, tiap detik. Nah, ketika kita bicara mengenai konsentrasi, maka kita akan bicara mengenai molaritas. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai molaritas itu dapat dicari dari beberapa. Ya, ingat mirip kayak koligatif. Molaritas dapat didapat dari mol per volume dalam liter, atau gram per mr kali 1000 per volume, gitu ya, dalam mili, atau bisa didapat dari 10 kali rho kali persen bagi dengan mr. Nah, ini adalah molaritas, gitu ya, molaritas. Nah, dari sini ya kita dapat mengenai molaritasnya. Ya, ini yang nanti akan kita bawa atau akan kita gunakan pada saat nanti kita melakukan perhitungan di laju reaksi. Nah, lalu yang namanya laju reaksi itu bisa berubah. Ya, laju atau kecepatan itu bisa berubah, ya, disesuaikan dengan keadaan, gitu ya. Dan yang namanya laju itu kita bisa rubah jadi lebih besar atau jadi lebih kecil. Jadi seperti kamu nih lagi naik motor misalnya, gitu ya, karena kamu terburu-buru, kamu tarik pedal gasnya, laju kamu jadi lebih cepat. Nah, atau ketika kamu lagi ngebut nih, tiba-tiba di depan lagi ada yang nyebrang, gitu ya, maka kamu tarik pedal remnya,
sehingga laju kamu jadi semakin melambat. Nah, artinya yang namanya laju reaksi itu bisa bertambah besar atau bisa bertambah kecil tergantung apa yang kita lakukan. Nah, tapi di dalam reaksi kimia, kita tidak memperlambat lajunya. Yang kita lakukan itu adalah mempercepat lajunya. Nah, cara untuk mempercepat laju reaksi, kita gunakan teori tumbukan namanya. Ya, teori tumbukan. Nah, di dalam teori tumbukan itu dikatakan bahwa ya, suatu laju reaksi ya, akan makin cepat jika ya syaratnya adalah banyak terbentuk tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan efektif itu apa? Tumbukan efektif itu seperti key and lock, gitu ya. Seperti kunci sama anak kunci, ya. Bahwa yang namanya kunci itu akan terbuka jika anak kuncinya pas. Kalau anak kuncinya tidak pas, maka pintunya nggak akan terbuka, gitu ya. Nah, itu sama. Ya, bahwa tumbukan akan efektif jika tertumbuknya pas bentuk dan ukurannya. Jika tidak pas bentuk dan ukurannya, maka tumbukannya tidak efektif. Kalau tumbukannya tidak efektif, maka lajunya akan berkurang atau akan lambat. Gitu ya. Nah, jadi untuk mempercepat laju reaksi, maka tugas kita adalah memperbanyak tumbukan efektif. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperbanyak tumbukan efektif? Nah, yang harus kita lakukan, ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, kita bisa meningkatkan konsentrasi. Ya. Aturannya adalah, jika konsentrasinya diperbesar, jika konsentrasinya dinaikkan, maka efeknya apa? Efeknya nanti tumbukannya akan makin banyak. Nah, jika tumbukannya makin banyak, maka efeknya adalah tumbukan efektifnya makin besar. Nah, kalau tumbukan efektifnya makin besar, maka laju reaksinya itu akan makin cepat. Nah, gitu ya. Laju reaksi akan makin cepat. Nah, artinya, yang namanya konsentrasi ini berbanding terbalik dengan yang namanya volume. Gitu ya. Ketika konsentrasinya besar, maka volumenya kecil. Kalau konsentrasinya kecil, umumnya volumenya besar. Gitu ya. Dah. Ini konsentrasi. Yang kedua, selain konsentrasi, ada yang namanya konsentrasi yang kedua, luas permukaan. Nah, ketika kita bicara mengenai luas permukaan, maka nanti luas permukaan itu akan berhubungan dengan ukuran zat. Ya. Nah, ini hubungannya. Aturannya apa? Makin kecil ukuran zat, ya. Ukuran zat yang makin kecil, maka nanti luas permukaannya akan makin besar. Nah, makin besar luas permukaannya, maka nanti efeknya adalah laju reaksinya akan makin cepat. Kenapa? Karena tumbukannya makin cepat. Ya, itu kenapa laju bentuk larutan akuos itu lebih besar dibandingkan dengan laju bentuk serbuk. Ya, serbuk jauh lebih besar dibandingkan laju bentuk batangan. Dan batangan jauh lebih besar dibandingkan bentuk amorf. Amorf tahu? Nggak ada bentuknya, berantakan bentuknya. Nah, itu luas permukaan. Yang kedua. Gitu ya. Nah, yang ketiga, yang mempengaruhi laju yang ketiga, ada yang namanya suhu. Ya. Suhu nanti hubungannya dengan energi kinetik molekul. Bahwa yang namanya EK itu akan berbanding lurus dengan yang namanya suhu.
Ya, jika suhunya dinaikkan, maka efeknya apa? EK-nya akan makin besar. Jika EK-nya makin besar, maka tumbukannya ya itu akan makin banyak. Makin banyak tumbukannya, maka laju reaksinya akan makin cepat. Nah, itu kenapa terjadi perubahan suhu, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, untuk mengukur perubahan kecepatannya, nanti ada rumusnya, gitu ya. Rumusnya apa? Bahwa VT sama dengan V0, lalu dikali dengan delta V, pangkat T2 min T1 dibagi dengan delta T. Nah, ini apa namanya? Rumusnya, ya. VT sama dengan V0, ya, dikali dengan delta V, pangkat T2 min T1 dibagi dengan delta T. Nah, ini T2 ya. Oke. Nah, bahwa yang namanya VT ini adalah laju saat T atau laju akhir boleh. V0 ini adalah laju awal. Delta V ini adalah perubahan laju. Artinya perubahan laju itu bisa bertambah besar, bisa bertambah kecil. Delta T2 ini suhu akhir. T1 ini suhu awal. Delta T ini perubahan suhu. Gitu ya. Nah, VT sama dengan V0 delta V T2 min T1 per delta T. Itu kalau ditanyanya laju. Bagaimana kalau ditanyanya waktu? Nah, yang namanya T itu waktu, itu kan akan berbanding terbalik dengan kecepatan gitu ya. Di mana V berbanding terbalik dengan T. Semakin cepat lajunya, maka waktunya akan semakin sebentar. Semakin lambat lajunya, maka lajunya akan semakin, waktunya akan semakin besar. Gitu ya. Makanya ketika ditanya T, nah T2 sama dengan T1 seper delta V, lalu suhu akhir dikurang suhu awal per delta T. Ini jika yang ditanyakan adalah waktunya. Ya, jika yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat, ada yang namanya katalisator. Ya. Kenapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Kenapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Karena Abdillah Fahru Ramzi. Kenapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Kenapa, Abdillah? Pak Aziza, gimana katalis bisa mempercepat laju reaksi? Nah, ada katalisator. Lupa, Kak. Katalis bagaimana bisa mempercepat laju reaksi? Lupa, Kak. Lupa? Desi? Udah lewat tuh. Cinta 1 jam 5 menit. Berarti aku dari 12 sampai 1. 12 lagi habis itu. Lupa? Baru ingat, Kak. Ya. Boleh jawab? Apa tuh? Boleh? Menurunkan energi. Bagaimana dia bisa menurunkan energi aktivasi? Jangan, nah itu. Bagaimana cara dia menurunkan energi aktivasi? Menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi emang apa?
Energi aktivasi adalah energi minimum. minimum yang dibutuhkan ya untuk bereaksi menghasilkan produk. Nah, itu EA. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara katalis menurunkan energi aktivasi? Gimana caranya? Gimana caranya? Johan Sebastian? Gilang, Andrian? Cara katalis menurunkan energi aktivasi gimana caranya? Nggak tahu, Kak. Komang? Dengan ikut bereaksi tapi tidak secara langsung. Gimana caranya bereaksi tidak secara langsung? Katalis itu hanya menyiapkan kayak apa sih namanya? Menyiapkan jalur alternatif buat reaksi itu beraksi gitu. Jadi dia ikut beraksi tapi dia nggak ikut menghasilkan produknya gitu. Oh, menyiapkan jalur alternatif agar reaksinya bisa jadi lebih efektif. Ya. Iya. Oke. Katalis fungsinya betul dengan cara menurunkan EA, tapi memang katalis itu seperti yang kamu ketahui pada saat nanti di akhir reaksi dia ditemukan kembali dalam jumlah yang sama seperti di awal. Artinya memang katalis itu tidak bereaksi secara langsung, tapi tugas dia hanya memberikan jalur alternatif agar reaksi bisa berlangsung lebih maksimal. Yang kedua, memberikan kondisi yang optimum agar reaksinya berlangsung secara maksimum. Ya. Nah, jadi ada dua hal yang dilakukan oleh katalis untuk dapat menurunkan energi aktivasi. Gitu ya. Nah, lalu energi aktivasi itu yang mana sih? Gitu ya. Kalau kita punya reaksi kemarin di termokimia, ya. Kalau saya punya reaksi begini, ya. Lalu ada dua, kurva yang satu lagi terbalik begini. Nah, kemarin kan kita tahu bahwa kurva yang pertama ini reaktan, di atasnya produk. Nah, ini reaksinya endotherm. Kenapa endotherm? Karena letak produk di atas reaktan. Kalau yang kedua, letak reaktan di atas produk, gitu ya. Nah, berarti ini exotherm. Nah, selisih antara reaktan sama produk ini yang kita cari kemarin dengan istilah delta H. Nah, ini delta H-nya, selisih. Nah, lalu EA itu yang mana? EA itu adalah dari reaktan sampai titik puncak. Nah, ini EA, energi aktivasi. Ya. Nah, kalau kamu lihat, energi aktivasi reaksi exotherm jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi aktivasi reaksi endotherm. Itu kenapa exotherm itu cenderung berlangsung secara spontan, sedangkan endotherm cenderung berlangsung tidak spontan. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Nah, ketika ada dua nilai EA, maka yang nilai EA-nya tinggi, maka lajunya berlangsung lambat. Jika nilai EA-nya rendah, maka lajunya berlangsung lebih cepat. Nah, ketika lajunya berlangsung lambat, maka ini bisa berfungsi sebagai penentu laju reaksi. Gitu ya. Yang menentukan laju reaksi itu bisa diambil dari reaksi yang berlangsung secara lambat. Gitu ya. Nah, ini katalis. Nah, lalu ketika kita sudah bisa menentukan
hal-hal apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, maka yang berikutnya adalah membuat persamaan laju reaksi. Ya. Nah, persamaan laju reaksi, jika saya punya reaksi A ditambah dengan B, jadinya C ditambah dengan D, ini ada koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, maka persamaan laju reaksinya sama dengan V sama dengan K, konsentrasi A, pangkat X, lalu konsentrasi B, pangkat Y. Gitu ya. Nah, di mana X dan Y ini adalah orde. Ya. Ini kita kenal sebagai orde. Nah, yang namanya orde itu tidak sama dengan koefisien. Ya. Lalu orde didapat dari mana? Orde didapat dari percobaan. Nah, itu kenapa kamu sering kali lihat di laju reaksi itu diberikan data percobaan. Ya, tujuannya buat apa? Untuk mendapatkan ordenya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang namanya nilai K. Ya. K itu adalah konstanta laju reaksi. Ya, nilai K itu adalah konstanta laju reaksi. Gitu ya. Nah, di mana konstanta laju reaksi hanya dipengaruhi oleh suhu. Nah, catatan buat kamu adalah suatu saat nanti orde itu akan sama dengan reaktan. Ya. Orde akan sama dengan reaktan. Kapan itu terjadi? Itu terjadi jika reaksinya berlangsung lambat. Nah, kalau reaksinya berlangsung lambat, maka ordenya akan sama dengan reaktannya. Gitu ya. Nah. Oke. Cara mendapatkan nilai K gimana? Nilai K bisa kamu dapatkan kalau kamu sudah dapat ordenya, lalu kamu masukkan salah satu data percobaan ke persamaan laju reaksi yang kamu dapat. Gitu ya. Nah, lalu orde itu ada 3. Ya, yang kita pakai ya. Ada orde 1, ada orde 2, dan ada orde ada orde 0, orde 1, dan ada orde 2 ya. Orde 0, orde 1, dan orde 2. Kalau orde 0 perubahannya tidak mempengaruhi laju reaksi. Kalau orde 1 pengaruhnya linier. Kalau orde 2 nanti pengaruhnya parabol. Gitu ya. Nah, ini ordenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Selesai? Ada yang mau ditanya? Kak. Ya. Tiap orde itu ada rumus masing-masingnya nggak? Tiap orde ada rumus masing-masingnya nggak? Nggak. Sebenarnya bisa didapat dari sini. Kecuali nanti dia tidak memberikan data percobaan. Baru nanti ada rumusnya kalau nggak ada data percobaannya. Gitu ya. Tapi itu sangat jarang. Ya. Yang pernah muncul itu kalau tidak salah orde 1. Nah, orde 1 itu pernah muncul. Ya. Untuk mendapatkan nilai K-nya di orde 1 itu pakai len K, len A0 ya, konsentrasi awal dibagi dengan len AT ya, sama dengan K kali T. Sama dengan K dikali T.
ini kamu pakai jika memang tidak ada data order cobaan di dalam soalnya. Ini bisa pakai ini. Ini pernah muncul memang di order 1. Ln A0 dibagi ln AT sama dengan K kali T. Ini pun ada syarat bahwa logaritma naturalnya harus diketahui. Kalau logaritma naturalnya tidak diketahui, nah kamu nggak bisa tebak karena kita nggak hafal nilai logaritma natural. Oke, kalau memang logaritma naturalnya adalah angka yang istimewa, yang memang sering muncul atau yang memang kamu hafal. Tapi ketika dia tidak istimewa, ya, yang kita sendiri juga nggak hafal-hafal amat, maka bisa jadi kita akan menemukan, gitu ya. Nah itu kalau dia order 1. Sebenarnya kalau order 2 dia muncul, berarti bisa saja, gitu ya. Tapi nggak pernah muncul ya. Nah kalau nanti dia order 2, kita bisa dapat dari 1/AT, ya, dikurang dengan 1/A0, ya, sama dengan min KT. 1/AT dikurang 1/A0 sama dengan min KT. Ini konsentrasi ya. Oke, saya bikin kurungnya kurung kotak konsentrasi. Nah, itu kalau dia order 2. Lalu kalau misalnya dia order 1, gitu ya, maka nanti order 1, order 0, maka dia nanti AT dikurang dengan A0 sama dengan K kali T. Nah, ini kalau dia order 0. Kayaknya nggak muat ya. Saya bikin agak bawah kali ya. Ya, di sini aja nih. AT dikurang A0 sama dengan K kali T. Nah, ini kalau memang muncul. Tapi yang pernah muncul sih order 1. Ya. Dah, itu tambahannya. Kalau memang diperlukan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Astagfirullahaladzim. Nah, kalau nggak ada, kita lihat soal yang kamu kerjain. Bentar ya, saya pindahin dulu soalnya. Soal yang kamu kerjain. Terus kasih air. Kocok, kena. Terus nyoba ke rambutan. Siapa? Air. Bentar ya. Oke. Kita lihat soalnya. Tadi kamu udah kerjain ya soalnya. Oke. Oh, lama sekali. Oke, ini soalnya. Nah, lihat soal nomor 1. Tadi udah dikerjain ya soalnya ya. Laju reaksi
laju reaksi dari suatu reaksi tertentu menjadi 2 kali lipat, ya, setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, jika suatu reaksi berlangsung pada suhu 40 dan ditingkatkan menjadi 100 derajat, maka laju reaksi akan menjadi berapa kali lebih cepat dibandingkan dengan semula. Berarti dia minta laju akhirnya kan ya? Ya. Nah, menjadi 2 kali lipat ini adalah delta V-nya. Kecepatannya meningkat 2 kali setiap kenaikan 20. Berarti ini adalah delta T-nya. Kan gitu ya. Jika suhu awal ini T1-nya ditingkatkan menjadi 100, ini T akhirnya T2, maka V2-nya berapa? Nah, kamu tinggal masukin V2 atau VT sama dengan V0, delta V T2 min T1 per delta T. Ini pangkat ya, saya inin dulu. Ya, VT sama dengan V0, delta V pangkat T2 min T1 per delta T. Nah, tinggal kita masukin. V0-nya adalah awalnya, kita tidak tahu, anggap aja V0, gitu ya. Delta V-nya meningkat 2 kali, suhu akhirnya adalah 100, suhu awalnya adalah 40, dibagi delta T-nya adalah 20, gitu ya. Nah, suhu akhirnya 100 dikurang 40 nanti adalah 60. 60 dibagi 20 adalah 3. Maka 2 pangkat 3 nanti dapatnya adalah 8 V0. Ya. Nah, berarti 8 kali V0. Atau kita sebut ini sebagai 8 kali dari semula kecepatannya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Ada kendala sampai sini? Aman? Aman? Aman ya? Oke, soal nomor 2. Data hasil percobaan P plus Q menjadi hasil sebagai berikut. Laju reaksi pada percobaan 1 dan 3. Berarti fokus kita pada 1 dan 3. Fokus kita pada 1 dan 3. Nah, di 1 dan 3, perbedaannya ada di serbuk sama kepingan. Ya, konsentrasi dua-duanya sama, waktunya lebih cepat, suhunya sama. Berarti bedanya cuma di serbuk sama kepingan. Nah, serbuk sama kepingan nanti hubungannya sama ukuran zat, gitu ya. Nah, tinggal kita cari ukuran zatnya yang mana? Oh, luas permukaan. Gitu. Berarti jawabannya yang E. Ya. Jawabannya yang E. Sampai sini ada masalah? Nggak ada? Kita lanjutin. Yang nomor 3. Dekomposisi termal asetaldehida ya, merupakan reaksi orde kedua. Ya. Data berikut diperoleh untuk mempelajari reaksi dekomposisi tersebut pada suhu 518 derajat Celcius. Nah, berdasarkan data di atas, maka tetapan laju reaksi dekomposisi termalnya itu adalah berapa? Nah, ini ada tekanan. Berarti kita tinggal masukin ya. Ini waktu ya. Berarti kan kita pakainya adalah, misalnya kita pakai yang gampang itu yang mana ya? Yang gampang itu misalnya tiga enam empat 330, 132 ke 330, oh 132 ke 364 aja ya. Misalnya kan ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita coba aja gitu ya. Misalnya kita pakai V berapa nih? VT
V1 per V4 berarti sama dengan K, gitu ya, sama dengan K. Konsentrasi satunya adalah tekanannya 364 pangkat X per K. Konsentrasi 3-nya adalah 132 pangkat X, ya. Nanti ini kan waktu, yang namanya V itu kan berbanding terbalik dengan T, ya. Berarti kalau V1 per V4 sama dengan T4 per T1, kan gitu ya. Berarti ini bisa saya coret. Ini anggap aja sekitar 3 kalinya gitu ya. Ya, anggap aja gitu ya. Nah, berarti ini 3 pangkat X sama dengan T4 dibagi dengan T1. Berarti 72. Ya. Tak hingga kenanya ya kalau dibagi 0 ya. Nah, kalau tak hingga kenanya atau kita pakai yang lain ya. Yang lain itu V2 per V, pendekatan aja ya. V2 per V4 ya. Berarti ini 330 ya. 330 Vx sama dengan T2 per T4. Berarti T4 per T2. Ya, T4 per T2 berarti ini kenanya sekitar 330 ya. T4 720 per 330. 720 per 42 maksudnya. Gitu ya. Nah, 720 dibagi 42 dapat berapa ya kira-kira ya? Sama-sama dibagi 6, 120 per 7, ya. 120 dibagi 7 dapatnya sekitar berapa? 15. 17,14. 17,1428574. Wow, 17,1 sekian. 330 dibagi 132 kenanya kisarannya berapa? Kalkulator ini. 2 koma ini. 330 per 132 kenanya? Eh, 2 koma? 2,5. 2,5 berapa? 2,5 pas. Oh. Iya. 2,5 pas per 17 tadi 1714 ya. 1714. Nah, 2,5 pangkat berapa yang dekat 1714? Dua lima 6,25 dikali 2,5. Oh, cuman pangkat 3 kali yang dekatnya ya. Yang paling dekat itu adalah 2,5 pangkat 3 ya. Berarti nanti X-nya kisarannya dapat 3. Gitu ya. Nah, berarti persamaan laju reaksinya V sama dengan K, konsentrasi CH3 CHO pangkat 3. Berarti K-nya adalah V per CH3 CHO pangkat 3. Ya. Kalau dia pakai, misalnya kita pakai data 2 aja,
gitu ya. Berarti di data 2 nilai V-nya itu kan jadi 1/, ya. 1/42 itu dibagi dengan konsentrasinya adalah 330 ya, mmHg. Berarti nilai K-nya adalah 1/330 dikali 42. Wah, angkanya kecil banget. 330/42. Coba kalkulator deh. Iya. 13860. 13860. 1 dibagi 13860. Bentuknya kayak ini. 0,13860. 10⁻5 itu. Sepuluh pangkat 5 aja. 10⁻5-nya berapa? 73069. 73. 73 berarti pendekatannya 7,0 ya. Nah. Kali 10⁻5. Enggak ada ya? Kalau setelah 0 detik ya. 0 detik 364. Kalau saya mainnya per detik berapa sih? 364 dikurang 330 per 42 dikurang 0. 14 per 42. Nanti dapatnya berapa? 1/3 ya? Berkurang 1/3-nya ya? Oh. Saya ngarang. 34 ya, dikurang 42 ya. 364 dikurang 330 kan 34 ya. 34 dibagi 42. Habis istirahat apa? 34 dibagi 42. 17 per 21. Tepat ya, angkanya nggak pas, bulat. 17 per 21. Berapakah tetapan lajunya? Kalau saya pakai data kedua dan ketiga. Soalnya angkanya kayak nggak pas bulat. 7,0 kali 10 min 5. Ini 5,2 kali 10 min 5. Ya bisa sih. Ya tadi kita banyak yang dibuletin. Tapi kok saya juga nggak yakin gitu. Kalau saya pakai model lain, 330 dikurang 290 per 105 dikurang 42. Berarti nanti dapatnya adalah 40 per 67. Makanya nggak enak. 40 per 67. Angkanya. Kalau mau kalkulator dari awal, tapi pakai scientific. Ini dapat angka bulat, pangkat bulatnya berapa, dan nanti dapat. Mungkin aja sih jawabannya mungkin. Tapi saya agak nggak yakin gitu. Walaupun sebenarnya kalau 10 pangkat min 5, 7 kali 10 pangkat min 5 itu kan kecil banget ya. Bisa aja saya sebenarnya menganggap 5,2 kali 10 pangkat min 5. Toh, kalau di 0,000 sekian ini tuh nggak jauh berbeda modelnya. Atau ada dapat bentuk yang lain? Berdasarkan data di atas, tetapan lajunya berapa? Ada yang dapat yang lain?
Ngapain dipanjangin lagi? Ini udah benar tadi. Sini kan ke sana. Kamu gimana? Sini. Nggak ada? Berarti sementara pakai yang E berarti. Kita anggap. Nanti kita hitung ulang. Ini pembulatannya yang nggak gede-gede amat sih. Tapi saya juga nggak yakin-yakin amat nih jawabannya yang E. Gitu ya. Karena dari awal ini 2,5 pangkat X, 17,14. 25 itu nggak nyampe 17 kayaknya. Gitu ya. 16, sekian. Nah, tapi sementara kita anggap yang E dulu ya. Gitu. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, berapakah konsentrasi laju reaksi orde pertama yang waktu paruhnya adalah 3,50 menit, 3,5 menit. Reaksi orde pertama. Dia cuma ngasih waktu paruh. T setengah. Waktu paruh T setengah sama dengan 0, ln 2 itu berapa ya? 695 ya? Per N. Betul. 0,693 Kak. 0,693. Oh, 0,692 itu ln 2. T setengah itu 0,693 per K ya. Saya juga lupa ingat. 3,5 menit berapa detik? Per K ya. Oke. 3,5 menit berapa detik? Berarti 3,5 210. Oh, berarti 210 sama dengan 0,693 per K. Berarti K sama dengan 693 10 min 3 per 210. Oke. Nanti dapatnya sekitar 3, ya. 3,3 kali 10 pangkat min 3. Oke, 3,3 10 min 3. Ini ada? Nomor juga soalnya gini. (0,693 per K). Oke, ini yang nomor 4. Nah, yang nomor 5. Perhatikan data laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius. Laju pembentukan H2 rata-rata pada suhu tersebut adalah berapa? Ini kalau pakai V rata-rata, ini tinggal ini aja. V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Berarti V2-nya 200 dikurang 80 dibagi dengan 20 dikurang 10. Nanti dapatnya berapa? 120 per 10. Nanti dapatnya 12 mili per detik. Ya. Nah, kalau mau coba lagi, bisa V3 per V2. Sama nggak? V3 min V2 dibagi T3 min T2. Berarti 320 per 200. Ya. 320 dikurang 200 per 30 dikurang 20. 120 per 10 juga kan? Sama, 12 mili per detik. Nah, berarti ini sama. Nah, kalau sama, ya udah jawabannya yang E. Oh, ada kuncinya dong. Yang tadi kita ragu, jawabannya D di kuncinya. 6,7 kali 10 pangkat min 6 milimeter Hg per second. Oke.
Ya. 6,7. Dapat dari manakah 6,7 kali 10 pangkat min 6? Pakai orde kedua yang tadi yang kakak bilang ada rumus itu. tahunya orde 2 dari mana? Itu soalnya ada orde kedua. Oh iya. Maria dapat 6,7 dari mana Maria? Sama pakai rumus orde kedua yang tadi? Iya, Kak, aku pakai orde kedua. Oh. Berarti kamu pakai 1/AT min 1/A0 Per A0. sama dengan min KT. KT aja, Ya. Kak. Kamu balik dong. 1/AT, oh ya benar. K kali T ya, kecuali kamu balik. Berarti AT-nya pakai yang mana? Oh, kamu tinggal ngambil. Awalnya siapa, nanti akhirnya siapa gitu ya? AT-nya itu yang 1/330. Oh, kamu V2 per V1. A0-nya kamu anggap yang 0 detik gitu ya, awalnya ya? Iya. Yang 364. K-nya dicari, T-nya? 42, Kak. Oh. Angkanya tetap jelek ya. Berarti ini angkanya adalah 364 dikurang 330 per 364 dikali 330 sama dengan K kali 42. Berarti 34 per 364 kali 330 gitu ya. Sama dengan K kali 42. K-nya adalah milimeter Hg. 42. Oh, salah. 34 dibagi dengan 42 kali 364 kali 330. Kalau saya anggap 10, anggap aja biar nggak pusing. Bener ya? Anggap aja itu 40 kali 360 kali 10 per 1. Ya, berarti 1 per 36 kali 4 ini adalah 108, nolnya ada 3. Berarti kalau mau dapatnya enak 100 kali 10 pangkat min 5 gitu ya, per 108. 100 dibagi 108, 0,67 emang ya? 50 per 54. 25 per 26. Emang 0,67 ya? Bukan yang mendekati 9 ya? Oh, apa karena saya ituin ya? Saya perkecil ya? Coba ya. 1 dibagi bilangnya di sini, tanda tandanya di sini. Oh iya betul. 6,7 kali 10 pangkat min 6. Betul. Oh iya, saya nggak ngeliatin ordenya berarti. Ya, betul. Jawabannya Depok. Sampai sini? Ada yang mau ditanya? Maaf putus, ada yang mau ditanya? Ada? Kalau nggak ada, sebentar.
Kita lihat soalnya. Sejarah. Dan dulu pakai Oke, kalau nggak ada, kita coba yang ini. Coba kerjain soal nomor 3. 1 menit 15 detik. Oke, dapat jawabannya berapa, teman-teman? Dapat jawabannya? Maria? Bentar, Kak. Michelle? Udah dapat? belum Kak. Belum? Nadia? Dapat, Nat? Belum Kak. Belum? Ola? Belum, Kak. Oke, ini begini polanya. Jadi diketahui bahwa apabila jadi kan saya punya reaksi ya CH3 3 kali CBr ditambah OH- ya CH3 3 kali CBr ditambah OH- nanti jadinya adalah CH3 3 kali COH ditambah Br- gitu ya. Nanti nilai V-nya sama dengan K, konsentrasi CH3 3 kali CBr pangkat X, konsentrasi OH- pangkat Y. Ini awalnya gitu ya. Nah, lalu dia bilang apabila CH3 3 kali CBr-nya diturunkan menjadi setengah, lajunya jadi setengah. Berarti ketika dia diturunkan setengahnya, ya jadi setengah
CH 3 kali CBR pangkat X, OH-nya tetap pangkat Y, maka lajunya menjadi setengah kalinya. Nah, ini tinggal kamu bandingin aja. Gitu. Ini kecoret, ini kecoret, ini kecoret, ini kecoret. Gitu kan? Berarti 2 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X-nya nanti dapat 1. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Lalu, kita bikin lagi buat yang kedua. Awalnya adalah V sama dengan K, CH 3 kali CBR, pangkat X, OH- pangkat Y. Lalu dia bilang, apabila konsentrasi OH- diturunkan menjadi setengah, tidak ada pengaruhnya terhadap laju reaksi. Jadi pada saat OH-nya berkurang setengah, V-nya tetap. Gitu ya. CH 3 kali CBR, pangkat X, OH-nya jadi setengah. Pangkat Y. Tidak ada terjadi perubahan. Nah, ini kan kecoret. Ini kecoret. Berarti 1 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y-nya dapat 0. Nah, berarti dari sini kita dapat dong bahwa persamaan laju reaksinya adalah Y-nya 0. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Lalu X-nya pangkat 1, ini salah. Jawabannya yang ini. Sampai sini ada masalah? Aman? Aman. Oke, lanjut. Yang nomor 4, kira-kira jawabannya berapa? 3, Kak. Dapat dari mana 3? Pakai rumus yang T2 sama dengan T1 dikali 1 per delta V, pangkat T2 min T1 per delta T. Ya, betul. Dapatnya 3. Oke. Aman ya. Kalau soalnya gini, apa jawabannya? Nomor 5. Jawabannya 3 sama 1, Kak. 3 sama 1. 3 sama 1. Kenapa 2 salah? Karena order reaksinya nggak bisa ditentukan secara langsung. Soalnya di situ nggak ada keterangan diperlambat atau apa. Oke, betul. Ini salah ya. 1 sama 3. Betul? Yang lain ada masalah? Yang nomor 6, kira-kira jawabannya apa? Oke, berapa jawabannya? Nomor 17, ada yang dapat? Jawabannya berapa? Ini kamu cuma bisa gambarin, harus digambarin kalau mau dapat. Jadi AB jadinya CD, energi aktivasinya 50. Jika energi awal AB-nya adalah 43, CD-nya 60. Nah, berarti kita tahu bahwa posisi produknya di atas reaktan. Jadi gini. Nah, ini A plus B, lalu ini C plus D. Di mana AB-nya adalah 43, C plus D-nya adalah 60. Lalu dia bilang tinggi EA-nya, EA itu kan dari reaktan sampai titik puncak, ini adalah 57. Berarti ininya adalah 100 gitu ya. Kan gitu ya. Nah, sekarang bila CD bereaksi membentuk AB, berarti reaksinya dibalik sekarang. CD bereaksi membentuk AB, berarti gini. Ini C plus D bereaksi membentuk AB, tapi nggak dia rubah nilainya. Gitu ya. CD-nya adalah 60, AB-nya adalah 43. Dan ini tetap 100 gitu ya. Berapa EA-nya sekarang? Berarti EA-nya di sini kan? EA-nya berarti nanti 100 dikurang 60. Dapatnya berapa? 40. Oke. Sampai sini
Ada yang mau ditanya, teman-teman? Nggak ada? Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Ini tadi mirip. Soal nomor 15. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Nomor 15? Ada yang udah dapat jawabannya? Laju reaksi saat NO-nya 5 kali 10 min 5 dan H2-nya 2 kali 10 min 5 adalah berapa? Kita cari ordernya dulu ya. Nah, misalnya kamu mau nyari order NO, maka cari konsentrasi H2 yang sama. Berarti kita bisa pakai 1,2 yang gampang, coret. Nanti dapatnya setengah. Oke? Ini nanti dapatnya juga setengah. Berarti nanti X-nya dapat 1. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau mau nyari ordernya H2, berarti cari NO yang sama. Nah, masalahnya NO-nya nggak ada yang sama. Nah, kalau NO-nya nggak ada yang sama, kamu boleh pakai berapapun, tapi tidak boleh pakai 1,2, 1,3, atau 2,3. Kenapa nggak boleh pakai 1,2, 1,3, atau 2,3? Karena H2-nya sama. Jadi misalnya kita pakai 1,4 aja, misalnya buat nyari order NO, ordernya si H2 gitu ya. Nah, mau nyari order H2, berarti kita pakai V1 per V4. Berarti nanti 1 kali 10 min 5 pangkat X, 4 kali 10 pangkat min 5 pangkat Y per 4 kali 10 min 5 pangkat X, lalu 1 kali 10 min 5 pangkat Y sama dengan 2 kali 10 min 7 per 5 kali 10 min 8. Katanya saya rubah jadi 20 kali 10 min 8, 5 kali 10 min 8. Gitu ya. Nah, ini bisa saya coret, ini dapat 4. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Berarti 1/4 pangkat X, X-nya adalah 1, dikali 4 pangkat Y sama dengan 4. Berarti 4 pangkat Y 16 kan? Maka Y-nya dapat 2. Nah, kalau Y-nya dapat 2, berarti tinggal kita masukin. V sama dengan K, gitu ya. NO pangkat 1, H2 pangkat 2. Nah, ketika dia mau, kalau NO-nya sekian, H2-nya sekian, V-nya jadi berapa? Bandingin aja. Gitu ya. Misalnya kita bandingin V1 sama Vx gitu ya. V1 per Vx misalnya. Berarti kita bandingin V1-nya adalah 1 kali 10 min 5 pangkat 1, 4 kali 10 min 5 pangkat 2, sama dengan 2 kali 10 min 7, bandingin dengan Vx. Vx-nya adalah 5 kali 10 min 5 pangkat 1, lalu H2-nya adalah 2 kali 10 min 5 kuadrat, sama dengan Vx. Ini yang dicari ya. Nah, nanti kan ini bisa dicoret. Nanti dapatnya adalah 1/5. Ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret, dapat 2. 2 kuadrat adalah 4, sama dengan 2 kali 10 min 7 per Vx. Nanti ini bisa dicoret, dapat 2. Ini bisa dicoret, dapat 2,5. Kali silang, nanti Vx-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7. Jawabannya yang A. Gitu ya.
Jawabannya yang A. Sampai sini, ada yang kamu bingung? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Ya. Nanti kalau kamu mau, ini banyak soalnya, kamu bisa kerjain sendiri. Di sini saya ngegabungin sama radioaktif. Ya. Radioaktifnya kalau tidak salah bisa kamu udah pernah kerjain. Ada pernah belum ya? Belum ya? Nah, sekalian aja kamu kerjain kalau kamu belum pernah. Kalau kamu butuh, kamu boleh chat saya untuk apa namanya bahannya. Nanti bisa kamu kerjain sendiri. Kalau ada yang kamu bingung, kamu boleh tanya kira-kira jawabannya apa. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Makasih, Selamat Kak. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Kasih, Kak. Yuk. Ya. Oke.